dapat kabar ayah mertua saya itu cancer stadium 3. Oh my God, itu pasti berat banget. Itu gempuran yang paling besar sih Mbak. Saya kayak kenapa sih harus sekarang? Why gitu. Akhirnya suami mutusin buat balik duluan, bapak mertua operasi dan lain sebagainya. Saya sempat hampir nggak lanjut, tapi terus suami mendorong, akhirnya dia tidak lanjut, saya yang lanjut. Dan itu beban tanggung jawab banget sih. Saya pilih konselor di kampus yang saya nggak kenal. Saya pilih yang dia bukan orang Indonesia, walaupun waktu itu mikir gini, aduh mau curhat sama bule, mikir ya pakai bahasa Inggris. Tapi it turns out, itu tuh kayak ternyata lebih lega, karena saya nggak mikir saya ngomong apa, saya nggak takut dijudge. Karena ada perasaan semua klien yang ke psikolog pasti ada perasaan ketika kita kenal sama person itu, apalagi ketika orang tahu ya, misalnya saya ke psikolog nih, dan biasanya kan Indonesia ya itu aja kan, terus dia kenal saya gitu, saya ada perasaan kayak takut dijudge. Ya, anak tuh akan bisa siap untuk bisa ada di lingkungan meso dia gitu, di lingkungan sekolah, lingkungan sosial, ketika dia mendapatkan support yang baik dari keluarganya. Contoh misalnya pola asuh. Ketika orang tua bicara tentang pola asuh itu kan ada yang otoriter, ada yang permisif. Otoriter itu kayak kamu harus begini satu arah. Permisif itu kayak mama mau kasih apapun yang anaknya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat mata hati bersama saya Barikatul Hikmah atau biasa dipanggil Bari dalam episode Mental Talk. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Analisa Widianingrum, seorang perempuan yang cantik, muda dan penuh prestasi. Terima kasih Mbak Ana sudah bersedia datang. Ya, makasih banget Mbak Bari sudah mengundang saya juga, senang bisa main di Mata Hati TV. Makasih Mbak Ana, kita langsung aja kalau gitu ya ngobrol-ngobrolnya. Tapi sebelum kita diskusi nih sahabat Mata Hati, boleh dong Mbak Ana, kita mau dengar sharing tentang kesibukan dirimu, kegiatan dirimu sehari-hari. Ini tuh untuk apa ya? Untuk memberikan inspirasi sama perempuan-perempuan muslimah yang di rumah yang mungkin merasa secara mentally atau secara psikologis, waduh ruang lingkup saya terbatas nih, ruang gerak saya terbatas karena saya muslimah seperti itu. Mungkin bisa di-share untuk memberikan semangat ke teman-teman. Iya, mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton episode kita berdua kali ini, saya Analisa, mungkin kenalan dulu ya. Saya seorang psikolog, sering dikenal juga sebagai content creator. Tapi kesibukan, saya juga seorang ibu dari 2 orang anak. Masya Allah. Ini full time jobnya di situ, di rumah. Tapi juga running sebuah bisnis konsultan psikologi yaitu EPDC Indonesia. Kami bergerak di bidang konsultasi psikologi, jadi ada sekitar 20 psikolog yang praktek di kantor kami. Terus kemudian kita berjejaring juga dengan beberapa instansi organisasi mulai BUMN, multinational company, private company. Dan ini baru banget mulai lagi balik kerja setelah kemarin habis sekolah lagi Mbak Bari, tadi habis ngobrol juga kita di backstage ya. Jadi lagi juggle sama banyak jadwal baru dan peran-peran baru juga di sini. Masya Allah, banyak sekali kesibukannya, tapi harus tetap sehat ya Mbak ya. Insya Allah, amin. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan dan diskusi, kami juga mau dong di-sharing nih sama Mbak Ana, perjalanan hidup dirimu. Wah, berat nih. Yang membentuk Mbak Analisa sekarang ini. Muslimah yang cantik, berprestasi. Tadi dari ngobrol-ngobrol kita, ini ternyata Mbak Ana tuh summa cum laude. Masya Allah. Bener gak sih kan? Maksudnya tolong dikoreksi kalau salah. Summa cum laude. Lalu juga lulusan Inggris dapat 2 awards. Aduh, Masya Allah. Boleh dong Mbak di-share. Jadi malu nih ya, padahal di depan aku juga ini hebat banget loh ya. Kita sama-sama dari negara yang sama, tapi ini kampusnya lebih keren. Jadi Mbak Bari, kebetulan tuh kayak kalau dilihat perjalanan hidup, sebenarnya mungkin perjalanan hidup aku tuh banyak sekali keberuntungan dan kemudahan yang dikasih sama Allah gitu ya. Artinya apa? Aku percaya bahwa setiap diri kita tuh pasti punya resource yang ada yang dikasih Allah dengan kelebihan masing-masing. Tapi dalam perjalanan tuh aku berusaha untuk kayak memanfaatkan
resource yang Allah udah kasih gitu ya, melalui pertolongan orang-orang yang mendukung, seperti misalnya keluarga, orang tua yang mendukung aku dari kecil untuk bisa selalu punya semangat berprestasi gitu ya. Terus kemudian aku juga bersyukur banget mendapatkan akhirnya sekarang pasangan yang mendukung gitu setiap langkahku mau berkarir dan berprestasi juga, yang alhamdulillah banget lagi dikasih rejeki anak yang juga sangat memahami dan mendukung ibunya yang tetap dikasih kepercayaan untuk bekerja gitu. Jadi kayak banyak banget kebaikan-kebaikan orang-orang dalam perjalanan hidupku gitu. Jadi ya bersyukur, dan memang dasarnya aku tuh punya dorongan yang sangat besar untuk berprestasi itu dari kecil, Mbak Bari. Oh gitu. Lalu itu kan apa ya? Itu kan semacam privileges yang dimiliki oleh Mbak Ana dari keluarga sekeliling, itu membuktikan bahwa keluarga memiliki peran penting ya Mbak, betul banget, untuk mendorong kesuksesan anggota keluarga yang lain. Yes, betul. Nah, kalau kita ngomongin challenges nih, karena kan ini mental talk, tentunya nggak mudah dong meraih semua prestasi itu. Ini challengesnya kira-kira apa nih Mbak yang dihadapi waktu itu? Banyak sih ya Mbak, memang tidak semua seindah di sosial media teman-teman ya. Tapi kalau aku lihat privilege itu comes to responsibility juga gitu ya, dia nggak datang sendiri. Ada banyak pertanggungjawaban yang mungkin juga itu menjadi satu tantangan kadang-kadang. Contoh misalnya, pada saat dulu aku di usia remaja, itu kan lagi membentuk identitas diri ya. Terus pada saat itu memang dorongan berprestasiku tuh besar. Jadi kadang-kadang ketika kita punya privilege sesuatu, itu tuh suka muncul lah, ada dia begitu karena dia cantik. Dia begitu karena dia beruntung dari keluarga seperti ini, keluarga seperti itu gitu, tanpa melihat effort yang udah dikasih oleh si diri itu. Nah, jadi pada saat itu aku juga pernah muncul seperti apa ya, insecurity atau ketakutan dan keraguan setiap mau melangkah, karena jatuhnya kayak selalu dipandang bukan karena aku berusaha gitu. Itu sih yang challenge yang aku hadapi gitu. Terus challenge yang kedua adalah ketika kita terlalu punya dorongan berprestasi yang cukup tinggi, punya standar yang tinggi terhadap semua yang kita kerjakan, suka muncul nih istilahnya tuh kalau di psikologi setelah aku belajar gitu ya, oh ini ya impostor syndrome. Impostor syndrome itu kayaknya lumrah ya dimiliki semua orang atau bahkan perempuan-perempuan. Nah, penelitiannya sih mengatakan perempuan lebih banyak yang mengalami sindrom ini. Iya betul. Jadi kayak apa sih impostor syndrome tuh, kayak semacam salah satu gejalanya adalah dia nggak pernah puas sama pencapaian yang udah dia capai, terus merasa hanya keberuntungan, sampai akhirnya ketika gagal tuh dropnya nggak bisa langsung cepet gitu. Jadi waktu dulu aku lulus, ya alhamdulillah dapat tadi ya ada award ketika dapat menjadi lulusan terbaik. Itu aku mencoba untuk mencari opportunity untuk sekolah ke luar negeri. Jadi pada saat itu ternyata aku tuh gagal dapat beasiswa yang aku pengenin Mbak. Nyoba negara ini gagal, nyoba negara itu gagal, tapi dapat LOE-nya. Ada berapa negara yang waktu itu Mbak? Iya, waktu itu kita cuma ada 2 sih Mbak, cuma kayaknya tuh 2 itu yang cukup prestisius pada saat itu, karena aku pengennya antara di benua Eropa atau di Australia. Dan terus aku punya plan B, oke kalau gitu aku ngambil profesi aja, karena kalau di Indonesia itu untuk jadi psikolog kita harus profesi sekolahnya tuh di Indo. Jadi waktu itu kan persimpangan kayak ini aku mau ngambil S2 di luar, science, atau jadi profesi psikolog ya. Dan waktu itu aku masih belum pede untuk langsung jadi psikolog, karena kayak merasa terlalu muda gitu. Nah, setelah daftar-daftar ke luar negeri nggak keterima, apa ini kah jalanku untuk jadi psikolog di usia muda gitu ya? Ya udah dapat beasiswa yang penting waktu itu dapat S2-nya gratis gitu. Keterimanya beasiswa di UGM, ambil S2 profesi dan menjadi psikolog, sampai akhirnya aku bilang ke diriku, oke, suatu hari nanti deh aku nggak akan mengubur mimpiku buat sekolah ke luar negeri, kapanpun dikasih rezekinya sama Allah. Dan alhamdulillah setelah hampir 15 tahun mimpi itu dikubur, aku ajak anak-anak dan suami baru tahun kemarin ini sekolah lagi ke Inggris. Aduh, ngedengernya jadi apa ya, bercampur loh saya antara semangat juga pengen sekolah lagi dan apa ya, kagum. Karena kan nggak mudah loh memboyong keluarga. Itu challenge baru lagi. Iya, memboyong keluarga dari sini ke luar negeri. Apalagi ketika kita kaitkan dengan mental, ketika kaitkan dengan psikologi, itu kan membujuk suami untuk mengikuti apa yang dilakukan istri atau aktivitas istri. Itu kan tidak mudah karena ada ego. Negosiasinya 10 tahun lebih Mbak. 10 tahun lebih. Itu gimana mungkin ada di antara pemirsa Mata Hati yang
aduh kayaknya saya mau planning nih sekolah ke luar negeri, cara mengkomunikasikan dengan suami tuh gimana? Mungkin ada kiat-kiat Mbak? Iya, dulu tuh sampai aku inget ya Mbak, karena suamiku tuh kebetulan dia pernah melewati kesempatan buat sekolah ke luar negeri waktu dia usia muda. Karena dia tuh punya mindset kalau bisa di Indonesia kenapa harus keluar sih gitu. Terus waktu pandemi tiba-tiba itu dia ada satu momen dia nonton beberapa channel gitu ya YouTube, terus dia dapat inspirasi dan pada saat pandemi pekerjaan dia terkena dampak akibat ekonomi yang gak pasti, terus dia merasa bahwa inilah saatnya kita berinvestasi otak atas gitu. Tapi saya tuh ngomong pengen kuliah ke luar negeri itu dari zaman ketika saya awal nikah gitu. Dia masih belum karena juga ya kan financial juga harus stable gitu ya. Terus banyak banget komprominya sampai saya tuh ketika umroh saya tuh berdoa loh. Ya Allah bukakanlah hati suamiku gitu. Ngadu langsung ke Allah. Serius, iya tuh beneran kayak sampai akhirnya saya merasa saya memberikan satu ya alasan gitu, gambaran ini pandemi itu menjadi satu hal yang membuat kita sama-sama belajar ke depan tuh kehidupan nggak pasti. Orang lebih percaya cek kodam daripada ke psikolog kan. Terus ke depan pekerjaan saya akan diambil alih apa? Terus saya tanya, pekerjaan kamu juga pandemi ini kena dampak gitu. Ketika nanti ke depan ini pekerjaan kita sama-sama diambil alih oleh teknologi dan lain sebagainya, kita perlu investasi nih gitu. Dan anak-anak, gimana nih mental mereka supaya nggak takut kayak kita berdua dan kita nggak punya pengalaman ke luar negeri sebelumnya gitu. Jadi akhirnya dengan alasan bahwa investasi yang kita lakukan itu nggak untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk keluarga ini, untuk anak-anak. Terus pelan-pelan tahun pertama setelah pandemi nabung, belum ini dia masih ragu, tahun berikutnya sampai akhirnya baru berangkat di 2024. Itu pun yang tadinya pengennya dua-duanya sekolah, qadar Allah, suami memutuskan untuk tidak melanjutkan karena itu tadi sempat ngobrol 74 tahun mertua saya itu sehat. 1 bulan setelah kita stabil dapat rumah dan sekolah anak, dapat kabar ayah mertua saya itu cancer stadium 3. Oh my God, itu pasti berat banget. Itu gempuran yang paling besar sih Mbak. Saya kayak kenapa sih harus sekarang? Why gitu. Akhirnya suami mutusin buat balik duluan. Bapak mertua operasi dan lain sebagainya. Saya sempat hampir nggak lanjut, tapi terus suami mendorong, akhirnya dia tidak lanjut, saya yang lanjut. Dan itu beban tanggung jawab banget sih, suami nggak jadi sekolah, saya sekolah tuh kayak, makanya nggak boleh setengah-setengah semangatnya. Nah, pada saat itu pasti mentally, itu pasti berat banget ya buat Mbak Ana dan keluarga. Itu gimana cara seorang psikolog, ini kan biasanya psikolog memberikan advice kepada orang-orang, tapi kali ini pada waktu itu ya Mbak menghadapi mental challenges yang nggak main-main. Itu bagaimana cara Anda menguatkan diri sendiri? Wah, ini berat ya pertanyaan. Psikolog juga manusia Mbak Bari. Ada saat-saat dimana ya untung saya paham situasinya, paham teorinya, tapi walaupun implementasinya juga challenge juga gitu ya. Saya ingat ada satu momen tuh saya lagi ujian di bulan-bulan Januari, tahu kan Mbak, di semester itu winter blues. Terus suami lagi pulang ke Indo nemenin bapak mertua kemo, saya harus ngurus 2 anak yang sekolah dan di sana tuh juga nggak ada support system, kerja juga karena saya juga tetap running APDC dari jarak jauh gitu ya. Jadi ada momen di mana saya tuh diminta jadi pembicara di salah satu forum penerima beasiswa di Indonesia. Saya buka laptop, memberikan semangat gitu ya, resiliensi temanya. Saya tutup laptop tuh saya nangis sendiri. Ya ampun. Itu ada di momen itu. Tapi kalau di psikologi itu kalau kita bicara kesehatan mental, sebenarnya kesehatan mental ini adalah tentang kesadaran diri kita terhadap apa yang kita rasakan, pikirkan, sehingga kita bisa menerima perasaan dan pikiran itu untuk melangkah. Jadi ya saya sadari, oh ya saya tuh sedih, saya marah, mengartikulasikan dengan nangis tuh nggak apa-apa. Kemudian butuh waktu step back dulu, meminta support dari orang-orang dan keluarga terutama. Akhirnya saya tahu alasan saya untuk melangkah, ya besok dijalanin lagi walaupun perasaannya nggak karuan gitu. Jadi ya begitulah cara psikolog yang ternyata butuh psikolog juga di tengah itu. Tapi kemarin di antara gempuran mental challenges itu sempat reaching out juga nggak ke psikolog? Saya pilih konselor di kampus yang saya nggak kenal. Saya pilih yang dia bukan orang Indonesia, walaupun waktu itu mikir gini, aduh mau curhat sama bule, mikir ya pakai bahasa Inggris. Tapi it turns out itu tuh kayak ternyata lebih lega, karena saya nggak mikir saya ngomong apa, saya nggak takut dijudge. Karena ada perasaan semua klien yang ke psikolog pasti ada perasaan ketika kita kenal sama person itu, apalagi ketika orang tahu ya
misalnya saya ke psikolog nih, dan biasanya kan Indonesia ya itu aja kan. Terus dia kenal saya gitu, saya ada perasaan kayak takut dijudge, Ya. malu. Betul. Karena kan part of it kan merasa sebagai aib ya. ada gitunya Aib juga individu, gitu. aib keluarga. Benar, makanya lebih baik kalau teman-teman butuh pertolongan profesional jangan sama orang yang kalian kenal gitu. Lebih baik sama orang yang benar-benar netral, jadi nggak bias. Nah itu saya iseng tuh daftar ke kampus kan, kayak konselor gitu, bukan psikolog, tapi hampir mirip. Terus saya pertemuan pertama tuh saya cuma cerita gitu, terus yang pertemuan kedua cuma 2 kali pertemuan saya ngerasa udah better banget. Saya kayak tahu harus ngapain dalam kondisi itu, dan alhamdulillah bisa melewati, dan tiba-tiba dapat award tuh kayak hadiah banget dari Terbayar Allah. banget ya Mbak pastinya. Ya ternyata untuk reaching out to professional support itu bukan cuma dibutuhkan oleh orang-orang seperti kita ya. Iya. Bahkan seorang psikolog, seorang expert yang ahli di bidang psikologi itu juga Iya, betul. bisa membutuhkan. Betul banget. Nah ini sangat encouraging banget untuk saya dan mungkin teman-teman lain di rumah yang mendengar bahwa ya psikolog aja ke psikolog, Iya, makanya betul. jangan ragu, jangan takut, jangan malu untuk reaching out psikolog ya Betul. Mbak. Dan itu di hari pertama, pertemuan pertama saya bilang, actually I'm a clinical psychologist. Dia langsung kayak, what? Gitu. Terus, fine gitu. Terus kayak saya bener-bener merasa, iya menjadi diri saya dalam sesi itu penting untuk teman-teman yang mencari pertolongan profesional. Saat sesi, jadilah dirimu supaya proses itu bisa benar-benar membantumu. Begitu. Jadi sangat terbuka ya kepada profesional di bidangnya. Nah, ini masuk juga ke yang tadi Mbak. Kan Mbak Ana pindah ke luar negeri dengan suami. Tadi kiat-kiatnya udah cara negosiasi dengan suami Iya. udah dikasih tahu kisi-kisinya sama Mbak Ana. Nah, sekarang kita ke anak. Iya. Ya kan? Nah, untuk generasi kita ini Mbak Ana, ini kan anak-anak kita itu kebanyakan gen alpha dan gen beta, otomatis sangat berbeda sekali kan Iya. secara psikologis dengan kita dan orang tua kita terutama. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih peran orang tua yang ideal Oke. dalam komunikasi dengan anak, terutama untuk untuk mendukung cita-cita dan mimpi anak? Oke, menarik Mbak. Baru banget saya kemarin baca jurnal karena ada satu undangan bicara tentang peran keluarga dalam tumbuh kembang anak dan mental anak gitu ya. Jadi kalau kita bicara keluarga harmonis itu ternyata konsepnya ada 3. Bagaimana sebenarnya keluarga itu bisa memberikan dukungan sosial kepada anak. Jadi kayak social support gitu. Terus kemudian aspek kedua adalah komunikasi yang positif di dalam anggota keluarga. Dan yang terakhir tuh aspek yang sangat penting yaitu spiritual. Jadi saya kayak amazed gitu waktu baca artikel ini tuh kayak, oh ternyata spiritual itu juga menjadi salah satu fundamental aspek untuk keluarga bisa membentuk mental dan juga spirit anak gitu. Nah jadi kalau kita lihat peran keluarga, apalagi kalau teori Brenner itu kan sebelum ke sekolah anak, ya lingkungan mikronya itu adalah keluarga. Jadi pada saat keluarga ini berhasil memberikan satu modal yang kuat, seperti tadi dukungan sosial yang kuat pada anak, anak tuh akan bisa siap untuk bisa ada di lingkungan meso dia gitu, di lingkungan sekolah, lingkungan sosial, ketika dia mendapatkan support yang baik dari keluarganya. Contoh misalnya pola asuh, ketika orang tua bicara tentang pola asuh itu kan ada yang otoriter, ada yang permisif. Otoriter itu kayak kamu harus begini satu arah. Permisif itu kayak mama mau kasih apapun yang anaknya minta, manjain lah. Terus yang neglect tuh kayak acuh, kayak bodoh amat lah, mama punya kesibukan sendiri, kamu terserah gitu. Nah yang bagus itu adalah otoritatif. Otoritatif tuh ada negosiasi, ada komunikasi, ada ada kehadiran orang tua, aturannya tetap ada, tapi anak diberikan juga hak untuk dia menyampaikan apa yang dia inginkan sesuai umurnya. Nah jadi kembali ke situ tadi, bagaimana keluarga ini bisa memastikan memberikan support yang baik dalam pola asuh yang otoritatif tadi. Bagaimana komunikasi positif yang bisa memberikan support supaya anak ini mendapatkan pola asuh yang otoritatif tadi. Jadi kayak membuat aturan apa yang harus dilakukan untuk anak tahap umur sekian. Tahap umur sekian kan beda tuh Mbak gaya komunikasinya. Iya kan? Pasti Mbak juga mengalami gitu. Anak TK, SD, SMP, SMA. Dan generasinya juga beda dengan pola yang kita dapetin dari orang tua sebelumnya. Nah yang terakhir tuh spiritual gitu. Ternyata itu pondasi banget. Jadi ketika 3 ini kuat dapat dari keluarga,
dan anak merasa keluarga ini kuat dan harmonis, anak akan siap untuk ada di lingkungan meso dia, di sosial life-nya, sekolah. Kenapa anak ada yang dibully? Kenapa ada yang nggak dibully? Anak korban bullying itu rata-rata nih Mbak, dan pelaku bullying itu adalah anak yang kebanyakan nih dari klien dan dari riset yang saya baca, dari keluarga yang tidak memberikan 3 aspek tadi. Entah komunikasinya mungkin kurang dari orang tua, entah supportnya dari orang tua juga nggak dia dapatkan, misalnya anak nggak pernah dapat apresiasi, jadi dia cari pelarian dengan ngebully anak lain. Mungkin dia kurang perhatian di situ. Kompensasinya Dari yang lain gitu. Spiritual juga, kalau dia spiritualnya kuat, anak itu nggak akan ngebully gitu. Dibully pada saat anaknya dapat komunikasi yang baik dari orang tuanya, dia jadi punya pertahanan diri pada saat dia dibully, dia harus ngapain. Kenapa ada anak korban bully? Kebanyakan keluarganya ini tidak kuat nih dalam memberikan komunikasi dan pola support untuk anak, sehingga dia nggak bisa punya pertahanan diri yang baik. Jadi lagi-lagi keluarga itu benar-benar base dari segala aspek kehidupan gitu ya. Kalau negaranya mau bagus ya keluarga itu diperkuat gitu. Saya setuju banget. Nah ini penting ya Mbak ya, terutama soal bullying. Karena memang akhir-akhir ini sedang marak banget untuk bullying kepada anak, baik di sekolah dari TK, SD maupun higher education. Nah tadi Mbak Ana sempat menyinggung soal elemen spiritual. Iya. Itu penting dalam betul banget. komunikasi orang tua kepada anak dan tumbuh kembang anak. Boleh nggak sih dielaborasi sedikit lagi lebih luas apa yang dimaksud dengan spiritual ini? Baik, spiritual ini bukan cuma tentang konsep anak paham agama Tuhan dan ibadah gitu, tapi dia levelnya di atas itu, bahwa dia menyadari tentang aspek kehidupan ini akan berakhir kepada akhirat. Jadi dia tuh ada bukan hanya takut, tapi dia paham betul tentang konsep yang dia lakukan itu benar-benar dari hati, dari spirit dia gitu. Jadi kalau yang cuma ditekankan, ditakut-takuti, kamu harus sholat, nanti kalau enggak kamu masuk neraka. Begitu orang tuanya nggak ada di situ, anak ini banyak kan nggak sholat. Tapi kalau yang level spiritual, betul-betul orang tua tuh bisa memastikan secara spirit anak ini tuh paham konsep sholat itu adalah untuk apa. Jadi dimanapun dia berada, dia tuh punya tanggung jawab terhadap ibadah tersebut. Itu contohnya kalau ibadah. Terus level spiritual berikutnya, dia paham bahwa ketika dia menyakiti temannya, itu ada konsep spiritualnya yang dimasukkan ke situ. Oh, konsep dosa. Atau mungkin menyakiti orang lain itu dia paham bahwa sebagai sesama manusia kita tuh harus sama-sama baik, karena menyayangi gitu. Jadi konsep spiritual ini sangat semendalam itu gitu Mbak. Dan lagi-lagi kembali itu sejalan dengan visi misi yang orang tua bisa perpanjangan tangannya memilih sekolah. Makanya saya tuh dari anak kecil pilih sekolah ya agamanya dulu. Jadi dari alhamdulillah banget gitu ya, saya pilih dari dia preschool sampai sekarang SD, pokoknya Islamic school. Bahasa Inggris ternyata semudah itu mereka belajar, absorb bahasa. Tapi belajar ngaji itu nggak semudah itu gitu. Jadi pokoknya belajar sholat. Jadi kepake banget. Saya kerasa banget waktu mereka kemarin ke UK, kan the only one Indonesian di kelas Muslim. Yang saya bikin kayak Masya Allah banget gitu ya. Ini nggak bermaksud sombong, cuma kayak saya ngerasa saya lebih bangga ketika dengar cerita dari guru dia di kelas, ketika anak saya tuh berani untuk asertif ngomong ke home teachernya, di waktu sholat dia ngejemput adiknya si kakak ini, minta ruangan mereka sholat ibadah jamaah. Ya ampun, itu saya merinding loh Mbak, bener deh. Saya kayak ngerasa gini nih, saya tuh sama suami kayaknya bukan yang terus agamis banget gitu ya. Ya kita sholat, tapi kita bukan yang terus kemudian kayak gitu, bukan dari yang kemudian pesantren gitu ya. Tapi kayak tiba-tiba tuh saya terharu gitu. Ini kadang-kadang reminder dari Allah juga ya, dikasih anak soleh, insya Allah gitu ya kan, orang tua jadi harus belajar terus kan. Betul. Itu satu gitu. Ternyata sepenting itu ya pondasi spiritual. Dia bisa minta sholat, puasa, dia tetap mau puasa. Padahal di aturan sekolah itu nggak boleh. Kalau di year 5 dan year 4 tuh dia walaupun dia muslim, dari aturan sekolah nggak boleh puasa. Dia tetap bersikukuh. Padahal itu waktu kemarin puasanya winter atau summer? Winter. Jadi terus mungkin agak lebih lama, lebih lapar juga. Dan dingin kan? Dingin. Saya sampai gini, Kak, gak usah puasa, saya kan takut ya kalau dia sakit atau kenapa-kenapa. At least I'll try, Mami. Jadi dia nyoba gitu. Memang ada sih 1-2 hari dia kayak udah gak kuat gitu, terus saya kasih ini gitu. Tapi itu kayak, ya padahal saya nggak nyuruh, nggak ini, tapi dia melakukan hal itu atas dorongan dia pribadi. Nah itu menurut saya tanya, kenapa sih kakak sholat gitu.
Ya of course mami, dia paham betul ketika ini jadi modal bekal sangu dia nanti kalau dia apa ya, saya selalu bilang kalau nanti mama udah nggak ada tuh yang bisa menyelamatkan mama adalah doa anak soleh solehah gitu. Jadi kalau kakak nanti jadi anak soleh solehah, kita bisa berkumpul bareng di surga. Itu hal-hal kayak gitu sih, narasi-narasi gitu tuh dari kecil saya ceritain ke mereka. Ini berarti kalau kita tarik kembali ke konsep spiritual tadi, sebenarnya justru pengenalan konsep agama kepada anak itu jauh lebih penting daripada ritual itu sendiri. Betul, ya Mbak ya. menurut saya Karena itu. nanti ketika mereka sudah mengenal agama secara konsep, maka ritual akan mengikuti dengan sendirinya. Seperti yang tadi Mbak Ana bilang, puasa, sholat gitu. Nah pertanyaan saya, dari usia berapa sih kita bisa mengenalkan konsep-konsep ini secara teori? Tadi selain spiritual kan ada dua teori lagi ya. Saya lupa, mohon maaf. Mungkin nanti bisa dijabarkan tuh dari usia berapa? Oke, baik Mbak. Sebenarnya ritual dan konsep ini bersamaan ya Mbak, karena apalagi untuk anak usia dini. Jadi kalau kita lihat kan 0 sampai usia 5 tahun itu anak masih memahami konsepnya itu sangat-sangat 0 sampai 2 ini motorik ya. Jadi kita kalau lihat anak situ kan belum bisa ngomong ya Mbak. Jadi memang dia kita stimulusnya dengan motorik halus, motorik kasar gitu ya, sambil kita stimulus bahasanya. Tapi mulai paham konsep itu 3 tahun. 3 tahun itu sebenarnya waktu yang tepat karena di situ dia masuk di pra-operasional kalau level kognitifnya. Apa sih pra-operasional itu? Dia belum paham konsep, tapi yang dia bisa pelajari adalah proses imitating. Jadi anak umur 3 itu yang kayak kita ajarin tentang konsep Allah dan Tuhan itu mungkin hanya sebatas dia melalui lagu, nyanyian. Terus yang kedua adalah melihat ketika orang tuanya sholat dan punya ritual yang dia dilibatkan di situ, itu akan menjadi salah satu cara kita memberikan pembekalan agama. Terus memang mengaji seperti itu. Jadi memang harus sesuai usianya dia gitu, karena dia belum paham tentang konsep neraka dan surga di usia itu. Tapi di usia itu yang dia bisa pelajari adalah dari imitating dan modeling tadi. Jadi 3 sampai 5 itu modeling. Ya kita kalau mau ngajarin ngaji kita harus ngaji, ngajarin sholat kita harus sholat, lagu dia niruinnya kita nyanyi. Itu yang kalau dari teorinya. Nanti umur 6 sampai 12 udah punya operasional konkret. Nah, disinilah mulai bisa memberikan pemahaman melalui cerita-cerita dan dongeng. Biasanya anak-anak umur 6 sampai 12 itu dia mulai bertanya yang konkret. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, tapi kok apalagi generasi alfa dia sangat kritis dan dia butuh pemahaman yang sangat konkret. Jadi nggak bisa abstrak. Benar-benar 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Seperti misalnya waktu di UK kemarin ada pertanyaan, kok teman aku ada yang agamanya ini, agamanya itu. Kita menjelaskannya harus sekonkret mungkin. Di situ ada dialog-dialog yang dia butuh logis dan sangat konkret. Jadi saya pakainya tuh buku cerita, saya pakainya film gitu. Nanti umur 13 Mbak, itu dia sudah lebih remaja kan, remaja awal. Beda lagi nih tantangannya. Kita udah nggak bisa bacain buku cerita gitu, dia pasti tutup bukunya kayak apaan sih mah gitu. Di umur 13 itu yang perlu ditanamkan lagi adalah tanggung jawab yang lebih besar lagi. Anak sudah mulai punya abstrak gitu ya, pemikiran abstrak. Orang tua perlu memberikan intervensi melalui peer-nya. Dengan siapa dia bergaul. Makanya anak-anak banyak dimasukin pondok pesantren di usia itu karena orang tua sedang berusaha memberikan intervensi peer yang bisa membentuk ideologi dan spiritual dia di usia remaja SMP. Tapi kalaupun enggak, mungkin orang tua bisa menghadirkan lingkungan-lingkungan spiritual seperti itu. Nanti bertahap begitu. Seperti itu sih kurang lebihnya Mbak Bari. Kalau dengar dari cerita Mbak Ana itu kan anak-anak sering diskusi, sering ada dialog. Itu gimana sih biar anak itu terbuka gitu kepada orang tua, kepada kita sebagai orang tua untuk ngobrolin apa aja, terutama ngobrolin apa yang dia rasakan, kan itu terkait dengan mental dan kesehatan psikologi dia dong. Benar. Kiatnya apa tuh Mbak? Kiatnya adalah kita harus tahu, kalau saya pribadi ya, saya juga masih belajar ya Mbak, lagi anak saya juga masih umur segini gitu ya, tapi saya tuh ngerasa kita harus benar-benar pahami, masuk ke dunia dia, benar gak sih Mbak? Jadi kayak anak kita tuh lagi di fase dia suka sama apa dan kita pahami. Contoh misalnya kemarin dia karena di UK temannya Swifties semua, suka banget sama Taylor Swift. Saya mau nggak mau jadi ikut, saya tahu, jadi tahu lagu-lagunya gara-gara dia.
ketika dia merasa nyaman dan ngerasa seru sama orang tuanya, dia percaya, nah disitulah dia bisa menjadi diri dia. Tapi kita juga, itu satu tadi ya, menyamakan masuk ke dunia dia dan kita jadi temen yang seru buat dia. Yang kedua adalah pada saat anak mengekspresikan sesuatu yang menurut kita membagongkan kayak what gitu ya, mungkin kalau itu kita lakukan pada saat dulu kita ini, orang tua kita bisa kayak keluar terus taringnya gitu ya. Kita diminta untuk mengelola emosi supaya nggak kelihatan kayak kaget atau marah gitu Mbak, selama itu tidak melanggar nilai-nilai ya gitu, karena ekspresi mereka beda banget. Ini contoh nih, anak aku di sini ya, dia ngerasa kayak diomongin ibunya ntar. Jadi tanggal 5 besok tuh aku kebetulan ada agenda keluar kota, kebetulan banget suami sama anakku ulang tahun, hari yang bersamaan. Terus saya cerita, dia kan heboh gitu, nanti Dedi dikadoin apa, kakak dikadoin apa. Terus saya bilang, mami mau keluar kota nih. Terus dia bilang gini, seriously mami, on your husband's and son's birthday, you need help? Gitu. Jadi ekspresinya dia, do you need help? Itu kan kayak, saya ngekek aja gitu, kayak, iya Cak, sorry ya Cak, gitu. Kan kalau orang tua dulu kayak, apaan sih gitu, nggak bisa gitu. Kayak gitu. Dia sambil bercanda sih, seriously mami, do you need help gitu. Kayak ada yang aneh deh sama lu, anak lagi ulang tahun, suami ulang tahun malah kerja keluar kota kan gitu ya. Terus saya cerita udah gitu. bisa protes udah bisa ya, protes, dengan betul. terbuka. Iya, kalau kita kan nggak bisa protes. Terus saya udah menyadari gitu, iya Cak, so sorry, kan ini responsibility mami. Lagian kata Dedi kan dalam Islam ulang tahun itu nggak necessary gitu-gitu. Tapi kita siapin sesuatu yuk, nanti kita gini. Akhirnya saya tetap sih ngikutin dia, cuma kayak ekspresi itu yang kita harus terima dari gen alpha apalagi gitu. Itu yang mendekatkan sebenarnya. Benar, dia merasa nyaman. Karena saya pengen banget, salah satu goal saya jadi orang tua, kalau nanti anak saya sampai kapanpun, saya adalah orang pertama yang dia datangi ketika dia ada masalah di dunia ini. Itu sih goal saya jadi ibu. Gitu. Jadi terharu nih. Sangat mulia sekali. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.